Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Putri Fernandes, perwakilan dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 mengangkat tema wawancara bersama Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti periode 2024-2025. Mari kita melihat video yang telah dibuat oleh kelompok 1. Halo semuanya, pasti kalian masih ingat nih beberapa minggu lalu kita mengadakan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS baru SMA Negeri 5 Kota Cimahi. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tipis nih bareng Ketua OSIS dan Wakil OSIS yang terpilih. Sekarang saya bersama Pak Wan yang terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2024-2025 yaitu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami sebelumnya adalah paslon nomor urut 1 dan alhamdulillah terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Nama saya Siva Siti Humaira sebagai Ketua OSIS. Dan saya Gary Fadil Iman sebagai Wakil Ketua OSIS. Untuk pertanyaannya ya, gimana sih pemungutan suara pemilu ini dilaksanakan? Aku izin menjawab ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pemungutan suara pemilu saat Pilketos kemarin itu dilaksanakan di kampus Gatsu dan juga kampus Pecinan. Jadi masing-masing dari gedungnya pun kita berkeliling menyimpan kotak suaranya. Jadi dari gedung Pecinan dan gedung Gatsu dilakukan pemungutan suara. Terus kenapa nih pemilihan Ketua OSIS kali ini menggunakan sistem pemilu? Izin untuk menjawab, jadi sebenarnya bukan periode ini aja yang menggunakan sistem pemilu, tapi juga periode-periode sebelumnya. Kenapa kita pakai sistem pemilu? Karena supaya pemungutan suara ini tuh dilaksanakan secara demokrasi, terus partisipatif, banyak yang mengikuti, apalagi untuk seluruh siswa ini haknya, dan juga warga sekolah, bukan siswa aja tapi guru-guru juga ikut memilih, dan lebih transparan lagi. Terus sistem pemilu itu bisa ngajarin dan memberitahu para siswa kalau misalnya sistem demokrasi itu penting banget, karena pastinya bakal digunakan, kita implementasikan saat kita dewasa nanti. Dan para siswa juga biar sadar kalau misalnya suara mereka itu benar-benar dibutuhkan dan sangat berharga tentunya. Kalau tanggapan kalian sendiri nih sebagai paslon ini terhadap pemilihan Ketua OSIS ini kayak gimana sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tanggapan kami sih pemilu ini untuk melatih kami dalam berdemokrasi, karena kami juga akan nanti suatu saat bakal menjadi warga yang akan berdemokrasi. Untuk pertanyaan terakhir ya, apa tanggapan kalian terhadap siswa atau siswa yang melakukan tindakan golput? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tanggapan kami sangat merugikan ya, karena suara mereka itu sangat berharga untuk kami sebagai pasangan calon, karena itu walaupun satu suara juga itu sangat berharga. Terima kasih. Terima kasih ya atas waktunya. Hai guys, aku Aprilia Romaida Simanjuntak bakal mewawancara salah satu anggota dari MPK. Kakak, boleh nanya nggak? Boleh. Ini aku ada beberapa pertanyaan ya tentang pemilu kemarin nih. Siapa sih kandidat yang mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS tahun ini? Nah, jadi OSIMA itu ada 3 kandidat pasangan yang akan mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Yang pertama, kandidat pertama itu Adrian sebagai Wakil Ketua OSIS dan Siva Siti sebagai Ketua OSIS. Kandidat kedua itu ada Syaira sebagai Ketua OSIS dan Aurel sebagai Wakil Ketua OSIS. Kandidat ketiga itu adalah Muhammad Eki sebagai Ketua OSIS dan Tiara sebagai Wakil Ketua OSIS. Kalau waktu penyerahan jabatan dari Ketua OSIS sebelumnya ke Ketua OSIS berikutnya itu kapan ya Kak kira-kira? Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan serah terima jabatan selesai kerja. Tapi sebelum itu kita masih ada beberapa kegiatan yang belum kita laksanakan. Kalau menurut Kakak nih, kenapa sih penting bagi siswa untuk berpartisipasi dalam pemilu kali ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Karena OSIMA itu sangat mengedepankan cara yang demokratis. Oleh karena itu, kita mengikut sertakan siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Cimahi untuk memilih Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Karena Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS adalah pemimpin baru yang akan membawa kita ke event-event dan acara-acara selanjutnya yang akan kita. Kalau yang bertanggung jawab dalam pemilihan Ketua OSIS ini siapa ya Kak? Nah, karena yang menjadi peserta pemilihan ketua OSIS itu adalah kelas 11
ini adalah kelas 12 dan pihak sekolah. Ke pertanyaan terakhir ya kak, gimana sih cara pelaksanaan pemilihan ketua OSIS tahun ini? Nah, dari awal banget ya, tahap awal banget, kita itu bakal ada wawancara awal itu ada yang individu dan kelompok. Yang kedua itu, kita seluruh angkatan kita mempersiapkan program kerja dari OSIS dan MPK untuk dipresentasikan di hadapan wakil ketua, di hadapan Wakasek. Nah, lalu setelah itu, setelah ada penilaian dari kinerja dan presentasi tersebut, akan ada pemilihan kandidat yang dilakukan oleh Wakasek dan inti kelas 12 OSIS dan MPK. Selanjutnya setelah pemilihan kandidat akan diumumkan dan dilaksanakan debat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Lalu setelah itu kita ada pemilu atau kampanye yang dilaksanakan di kampus 1 Pasina dan kampus Medan. Makasih ya kak. Ya. Nah, bagaimana nih teman-teman semua setelah menyimak video wawancara dari kelompok 1 dengan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Nah, pasti kalian sudah melihat apa saja yang mereka lakukan untuk mempersiapkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, serta pentingnya demokrasi atau suara-suara dari siswa-siswi SMA Negeri 5 Cimahi ini. Dan semoga video yang telah kami buat bisa bermanfaat bagi kalian semua yang akan bergabung dalam organisasi atau juga mendaftarkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dengan ini, saya Felicia Putri Fernandes pamit undur diri. Terima kasih.